Bismillahirrahmanirrahim. Diisi silakan di depan yang masih kosong. Berapat saja, setiap ada yang kosong berarti ada hak orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian, berat ringannya masalah yang kita hadapi sebetulnya bukan pada masalahnya. Berat ringannya hidup itu tergantung Allah menolong kita atau tidak. Halo? Jelas tidak nih? Kalau Allah menolong, tidak ada yang susah. Seberat apapun masalah, kalau ditolong oleh Allah jadi mudah. Seringan apapun masalah, kalau jauh dari pertolongan Allah, pasti susah. Jadi, masalah terbesar dalam hidup kita itu adalah layakkah kita ditolong oleh Allah? Masalah rezeki itu masalah paling cemen bagi Allah. Kalau Allah mau ngasih, pasti dapat. Surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya wa iyamsaskallahu, Allah menurunkan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu illahu, selain Dia, Allah. Jadi kalau ada musibah apapun bentuknya, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah. Wa yuridka bi khairin, dan jikalau Allah menghendaki kebaikan padamu, fala radda li fadli, tidak ada yang bisa menolak. Yushibu bihi mayyasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Dia berikan kepada hamba yang dikehendakinya, dan dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi hadirin, mau menjerit sekeras apapun, mau berlari ke penjuru bumi manapun, mau menghibah kepada siapapun, tetap cuma satu yang bisa menolong, hanyalah Allah. Bergabung jin dan manusia akan menolong kita. Kalau Allah tidak kehendaki terjadi, tidak, sama sekali tidak. Bergabung jin dan manusia mau mencelakakan kita. Kalau Allah tidak menghendaki kita celaka tidak. Semua itu hanya baru bisa terjadi dengan izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Yang tadi surat Yunus 107 ya. Jadi yang harus kita lakukan dalam hidup ini sebetulnya bukan menyelesaikan masalah. Yang harus kita lakukan dalam hidup ini bagaimana supaya kita ditolong oleh Allah menyelesaikan masalah kita. Karena kita ini tidak dirancang menyelesaikan masalah sendiri, tidak. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Jawab hadirin. Kita ini tiada daya, tiada kekuatan kecuali ditolong oleh Allah. Nah, masalah kita ini, kalau ada masalah, kita sibuk memecahkannya sendiri. Padahal bukan itu tugas kita. Coba dengar surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah berikan baginya makhrajan, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan karunia yang tidak diduga-duga.
tidak disangka-sangka. Jadi tidak harus semua masalah itu terdeteksi oleh kita, solusinya tidak harus. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, baginya Allah cukupi. Jadi sebetulnya hidup berkecukupan itu berbanding lurus dengan tingkat ketawakalan. Walaupun banyak uang, banyak harta, hati tidak tawakal tidak akan cukup, disiksa saja oleh keinginan yang tidak ada ujungnya. Nah Bapak Ibu, jadi kalau ada masalah tuh jangan panik oleh masalahnya. Karena masalah yang menimpa kita itu sudah diukur oleh Allah sesuai dengan dosis kita. Tidak mungkin dong anak SD ujiannya SMA, mustahil, tidak usah dikerjakan. Allah tahu keadaan kita lebih tahu daripada kita sendiri. Tidak ada yang lebih menyayangi manusia, hambanya, kecuali penciptanya. I love you so much, so much, so much. Sesayang-sayangnya orang ke kita dikit. Ibu, bapak sayang ke kita dikit dibanding dengan sayangnya Allah kepada kita ciptaannya. Kalau Allah sebel sama kita mau udah dimusnahkan model kita ini. Ya, pantasnya kita ini kan disambar petir. Apa coba? Apa yang membuat kita layak diterima? Sholat barusan duhur ngelantur. Sekenanya. Memang gerakan ruku, sujud, mulut, bacaan. Tapi hati, Allah tahu hati kita ngelantur. Sedekah nanti bisa lihat ya. Kopet dibanding dengan uang yang ada, sedekah gak ada apa-apanya. Dibanding dengan rezeki yang Allah berikan. Apa andalan kita? Ngaji dengan WA aja, banyakkan WA. Dosa melimpah. Kalau Allah mau hitung-hitungan, model kita ini mah jelebet, petir, gosong, selesai ya. Tapi enggak tuh. Aib ditutup, orang lain tidak tahu kebusukan kita, benar? Pada menghormati, menghargai, rezeki cukup pagi, siang, malam. Ditambah lagi ini ke masjid, sholat. Ada yang tidak ke masjid, yang sholat banyak, yang tidak ke masjid banyak dibanding yang ke masjid, betul? Dari yang ke masjid senang belajar agama lebih sedikit lagi. Tidak ada yang lebih menyayangi kita selain Allah. Tidak ada yang lebih tahu persoalan kita selain Allah. Karena Dia yang mendesain kita, Dia yang menciptakan kita, Dia pula yang tahu semua keperluan, semua keinginan, semua masalah kita sepenuhnya, karena terjadinya juga dengan izin Allah. Allah tahu kita laparlah, Dia yang ciptakan lambung, Dia yang menciptakan aneka enzim, dan Allah juga yang mendatangkan. Allah tahu kita perlu oksigen, Allah ciptakan paru-paru, Allah siapkan oksigen gratis. Karena kalau bayar jarang nafas ya. Saudara nyebrot ke sini mengeluarkan karbon dioksida. Keperluan saya oksigen. Coba itu. Gimana hidung saya bisa memilah-milah oksigen dengan karbon dioksida? Ini kan sebrot. Nah, apalagi ketawa gitu itu masif, itu serangan bagi jiwa saya. Pakai alat apa? Allah tahu yang saya perlukan oksigen, walaupun saudara nyebrotkan karbon dioksida. 70% badan ini cairan. Kalau kurang cairan, otak saya kulet, susah mikir, darah mengental, gak bisa mengantarkan nutrisi. Datang ini cairan, tanpa saya tahu di mana mata airnya, tanpa saya tahu gimana pH-nya jadi 7, tanpa saya tahu bagaimana bakteri-bakteri jeleknya dihilangin. Beres.
Begitulah hadirin. Termasuk keperluan-keperluan lainnya, keperluan ingin disayang, keperluan ingin itu kan software itu ada pada kita tanpa kita ingin. Yang belum nikah, yang nggak Allah tahu saudara toel begitu ya nggak. Lah, yang menciptakan ingin nikah itu siapa? Kenapa saudara tidak naksir tiang ini? Oh, enggak. Aneh ya kan? Atau misalkan ada kambing lewat, enggak. Itu software syahwat, software cinta, software rindu, software marah, jengkel, kangen. Itu kan kita nggak ngerti. Kenapa ada kangen? Kenapa ada cemburu? Seperti apa cemburu tuh bentuknya? Kok pening? Itu Allah ciptakan. Dan mudah bagi Allah mengobati cemburu, gelisah. Kalau kembali ke pemiliknya, tidak ada yang lebih mengerti persoalan kita selain Allah. Dan tidak ada yang bisa menolong kita selain hanya Allah. Makhluk itu cuma jalan yang Allah gerakan. Seperti sekarang nih ya, pertemuan ini nih. Siapa yang hari ini takdirnya bakal dapat ilmu ini, dia datang ke sini. Atau nonton lewat medsos. Berapa banyak yang tidak pernah ada rencana ke sini. Betul? Kau tahu sih. Ada yang tidak tahu ujuk-ujuk ada di sini, ada tidak? Ada? Mana? Ada ujuk-ujuk ya? Kan udah rencana mau ke sini enggak? Udah. Bapak ujuk-ujuk lah ya. Harus ada yang ngaku, hadirin masih langsung soleh semua. Ya, ada yang tidak sengaja, ada apa nih kerumun-kerumun, siapa tuh yang pakai sorban, gitu. Pengen tahu dia ngomong apa, gitu. Ada yang tugas dari kantor tuh, Agim mau ceramah, intelin dia, sini. Itu juga Allah yang menggerakkan hadirin. Pulang dari sini jadi soleh ya. Saudara intel bukan? Jadi saya cuma jadi jalan sampainya ilmu ini. Kalau seseorang dikehendaki Allah sampai suatu ilmu, pasti ilmu itu sampai. Kalau seseorang dikehendaki Allah rezeki itu dapat, pasti dapat. Makhluk itu jalan saja. Allah yang menguasai pertemuan, Allah yang menguasai setiap kejadian. Makanya hadirin, otak kita tuh harus mikir, layakkah saya ditolong oleh Allah? Itu pikiran kita. Mau nyari jodoh gimana? Gimana bisa nikah kalau Allah tidak mengizinkan? Ya, ini ada teman saya nih, rajin sekali melamar, gak ada yang jadi tuh. Serius Pak, uang gak kurang, ya gak? Sampai dia nanya, saya itu kurang apa? Ya saya gak tahu kurang apa ya. Kenapa saya batal terus mau menikah? Ya judulnya satu, Allah belum mengizinkan. Ada dokter, ahli kandungan dan ahli bayi tabung. Lah giliran istrinya dibikin bayi tabung gak jadi-jadi. Aneh kata dia, saya tuh aneh nolong yang lain jadi, nolong istri sendiri. Dan memang bukan bapak yang bikin anak. Ada dokter spesialis ngobatin epilepsi, lah anaknya jadi epilepsi sekarang. Ini gimana? Dah Allah yang menguasai. Hadirin sekalian, masalah kita tuh adalah itu dia. Kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Banyak zikir. Jangan ngarang hadirin. Banyak zikir, kurang zikir. Teori dari mana? Harusnya banyak zikir, kurang mikir. Siapa yang nyuruh kayak gitu? Harusnya tiap mikir jadi zikir. Mikir kesehatan, langsung ingat ke
Allah. Lah ini tubuh milik Allah. Aduh, jerawat saya timbul. Tiap jerawat tuh Allah yang nimbulin. Enggak boleh lihat jerawat hanya ingat ke kuman. Ini teh banyak kuman. Kuman itu kerjanya cuman bertasbih. Emang bagian ngegedein jerawat dia. Allah yang menggenggam kuman. Benar? Ingat virus, ingat Allah. Sekarang musim nyamuk demam berdarah. Lah demam berdarah nyamuk ciptaan siapa? Mbak Aedes itu ciptaan siapa? Jangan mentang-mentang keren punya anak Aedes aegypti. Itu nyamuk hadirin yang Allah. Sakit, batuk, harus langsung ingat Allah. Ini tenggorokan bukan punya saya. Ingat apapun harus nyambung ke Allah. Karena dia pemilik, penguasa, penentu segalanya. Wah gimana sekarang bisnis lagi sulit. Sulit itu kalau memang lagi dibikin sulit oleh Allah. Situasi sesulit apapun yang bagian dimudahkan ya mudah saja. Kami ingat tahun 98 itu resesi. Darul Tauhid dalam situasi resesi enggak berkurang waktu itu. Cottage kita bangun, resesi rezeki dari Allah. Dolar naik, gimana? Ya enggak apa-apa. Ya rezeki dari Allah mah tidak tergantung naik turunnya dolar. Saudara ingin dolar di bawah 10.000, gampang, simpen dolar di bawah 10.000, ya beres. Susah-susah amat, mudah-mudahan sehat ya. Ini penting. Nah sesudah ingat Allah apa? Nah ini dia, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah tuh tidak lihat rupa dan harta tapi lihat hati. Kemana nih hati ini bergantung? Itu menentukan. Karena Allah menggantungkan pertolongannya dengan prasangka. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Sampai sejauh mana nih kita ke Allahnya? Itu menentukan hadirin. Allah tahu. Allah wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidatis sudur. Al-Mulk ayat 13. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau jaharkan, Allah tahu isi hatimu. Ini kayak sekarang nih. Allah tahu ini, maksud saya bicara ini. Allah melihat, Allah tahu otak saya bekerja seperti apa. Allah tahu isi hati saya seperti apa. Allah tahu setiap lirikan mata saya. Hakul yakin. Nah, itu yang penting sekali kita jaga, husnudzon kepada Allah. Berbaik sangka. Ini Allah tahu. Saya diuji, ujian terjadi dengan izin Allah. Ujian ini pasti sudah diukur oleh Allah. Allah maha baik, tidak mungkin memberikan kepada hambanya untuk menzolimi hambanya. Tidak, Allah menegur saya. Dengan ujian ini saya akan diingatkan terhadap kesalahan, akan digugurkan dosa-dosa. Saya akan diberikan pahala kalau saya menyikapinya dengan benar. Husnuzon, Allah lah satu-satunya yang bisa menyelesaikan persoalan saya ini. Bulat itu hati itu hadirin. Di sini biasanya kegagalan pertama, ya kan? Halo, kita suka suudon. Ya Allah, kenapa saya ditimpa ini? Di mana keadilanmu? Mau diadili? Hancur hadirin, hancur diadili. Jangan menganggap Allah tidak adil. Kenapa teman-teman saya sudah menikah? Kenapa saya belum ya Allah? Padahal saya sudah tahajud. Emang khusyuk? Enggak juga sih. Tahajud kita mah enggak khusyuk. Nah, yang kedua, Allah yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Amal. Jadi lebih sibuk dengan amal. Jadi kalau ada masalah, nanti Allah ngebimbing. Otak kita mikir apa? Kalau perlu data, nanti Allah datangkan data lewat siapa?
Kalau perlu informasi, nanti informasi masuk lewat apa? Kalau kita perlu ketemu orang, nanti Allah menggerakkan orang ketemu kita. Kalau kita perlu obat, nanti kita akan jumpa dengan obatnya. Kalau kita perlu modal, nanti Allah gerakan siapa yang bakal nitipin modal ke kita. Tapi saya nggak punya jaminan, dikirim orang yang nggak perlu jaminan. Kalau punya utang harus bayar, tapi Allah tidak tahu, tidak punya uang buat bayarnya. Allah udah pasti tahu, tinggal dibalikin yang ngutangin. Udah deh, nggak perlu bayar, lunas, ya kan? Salah satu lunas utang kan dibuat ridho orangnya. Dan tidak sulit Allah membuat orang itu jadi ridho. Aneh saya ini, saya datang mau nagih, kenapa kesini jadi prihatin lihat saudara? Halal, beres. Saya sudah ngalamin hadirin. Dulu punya hutang waktu beli apa gitu aset, enggak ingat. Suatu saat ingat, pasti Allah yang bikin ingat. Aduh ya Allah, saya punya hutang. Cari nomor teleponnya, ketemu, Pak. Saya punya hutang. Hutang apa? Ada Pak, saya hutang waktu itu nggak dicatat Bapak begitu aja. Saya niat bayar, nggak usah gitu, lunas, beres. Ada legit itu. Paling enak kan bayar hutang itu dilunasi oleh yang ngutangin. Dan itu tidak rumit sama sekali bagi Allah. Tinggal di switch. Termasuk yang tadinya sebel jadi suka, yang suka jadi sebel. Itu tidak rumit sama sekali bagi Allah. Kejadian itu hadirin. Di pesantren dulu ada seorang muslimah lihat lelaki dijodoh-jodohin. Saya nikah sama dia, amit-amit, cuh, ngeludah 3 kali. Allah ngelihat dia ngeludah. Sekarang punya anak tuh dari yang nikah tuh sama itu. Atau apa sulitnya sebel jadi senang, sebagaimana senang jadi sebel. Itulah sebabnya kalau sebel ke orang jangan berlebihan, bisa ditakdirkan ngejar-ngejar dia. Kan nggak enak hadirin. Halo? Kenapa begitu? Allah yang ngebulak-balik hati. Makanya husnuzon ke Allah mutlak. Kalau ada kejadian ridho dengan takdir apapun. Karena kita ini milik Allah. Sesuka pemiliknya kita diapa-apain aja. Dan Allah itu maha baik. Selama ini aja gak pernah berbuat jelek ke kita. Betul? Pernahkah Allah berbuat jelek ke kita? Jawab. Sehari saja dalam seumur hidup? Sejam? Semenit? Sedetik? Sekejap? Setiap saat kita dalam kebaikan Allah, maka termasuk kepahitan pun bagian kebaikan dari Allah. Husnuzon. Lalu apa amalan yang harus saya lakukan sesudah husnuzon? Saran saya sih yang pertama, wasta'inu bisabri wassalah. Sabar itu harus gimana? Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri dari apapun yang Allah tidak suka. Tahan, lalu kita bereaksinya yang Allah suka. Kejadian, aduh cilaka, jangan, enggak sabar. Keluarkannya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ayo, udah gitu sholat, jangan posting ya. Sabar ya Allah, itu nggak sabar ya. Hati-hati ya, memposting penderitaan itu biasanya mencerminkan ketidakridhoan kepada takdir. Ngapain segala diposting? Ya Allah, hanya sudah nggak usah diposting lah. Nyebut Allah aja pasti diposting. Hanya Engkau ya Rob. Kenapa harus nulis begitu? Tinggal nyumput aja, hanya Engkau ya Allah. Ini ya Allah hanya Engkau, lebih jelek lagi. Dan Allah tahu kita ngadunya tuh ke postingan. Masih ingat ceramah yang lalu, orang yang suka memposting penderitaan berapa? 80% itu tidak peduli. Ada yang membaca. 17% puas ya kamu menderita gitu ada. 3% enek bacanya. Jadi 100% gagal total. Tapi kalau
ngadunya ke Allah, memang itu yang Allah tunggu. Allah bikin musibah itu supaya inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kami ini milik Allah, kami kembali kepada Allah. Itu sabar. Udah itu sholat. Rasulullah tuh dia sholat. Makanya sedih, sholat. Sakit, sholat. Sakit hati, sholat. Cemburu, sholat. Takut, sholat. Punya keinginan, sholat. Sholat. Wasta'inu sabri. Tahan diri, tumpahkan ke Allah. Apalagi yang kira-kira efektif sekali untuk mendatangkan pertolongan Allah, hilangkan penghalangnya. Apa penghalang? Dosa. Makanya lihat yang datang ke Imam Hasan Al-Basri, Syekh, saya ini kemarau panjang di kampung kami. Amalannya apa? Supaya Allah menurunkan hujan, berbanyak istighfar. Datang lagi, Syekh, ekonomi lagi sulit, saya uang dikit terbatas, belum lagi utang. Adakah amalan yang bisa membuka pintu rezeki? Berbanyak istighfar. Datang lagi tamu, Syekh, kami menikah udah lama, tapi belum punya anak aja, ingin punya anak. Adakah amalannya? Berbanyak istighfar. Datang lagi tamu, panen gagal, Syekh, bagaimana nih supaya bisa tumbuh bagus? Berbanyak istighfar. Ada yang bicara, Syekh, ini tiap pertanyaan jawabannya itu aja. Itu bukan perkataanku, itu kalam Allah. Surat Nuh ayat 10 dan 11. Tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Surat Nuh ayat 10. Nih bagi yang gersang baik tanahnya maupun hatinya, banyak istighfar. Bagi yang kekurangan rezeki, ini saya lihat wajahnya, maaf ya, wajah saya nggak mengatakan minus ya, tapi wajah memerlukan tambahan. Banyak istighfar. Asli ini hadirin. Astagfirullahaladzim. Karena penghalangnya adalah dosa kita. Naik mobil kaca kotor, mana yang dipikir? Jalan atau bersihkan kaca? Jawab hadirin, mumpung gampang. Kan? Ya, ada mobilnya juga belum punya, ya ngarang aja. Mana yang harus dilakukan? Bersihkan kaca atau mikirin jalan? Namanya juga nggak kelihatan, dipikirin pusing. Bersihkan kaca, jalan kelihatan. Jangan risau, rezeki itu semuanya dalam genggaman Allah. Risaulah kalau tidak tobat, karena Dia yang menjadi penghalangnya. Saya belum punya anak, kenapa? Belum nikah. Ya tuh nikah dulu. Ya gimana caranya? Itu perbanyak istighfar. Ini saya baca di internet ya, kisah nyata di Arab yang belum punya anak terus istighfar. Hamil, punya anak terus istighfar. Hamil lagi sampai 3 anaknya.
Pah, kuranginlah istighfarnya gitu. Tetaplah istighfar untuk dosa yang lain. Asli nih hadirin, di Darut Tauhid ini sebetulnya santri itu dianjurkan minimal 1000 istighfar. Karena Rasulullah SAW tidak punya dosa 100 kali. Ingin dimudahkan urusan, ya diantaranya istighfar. Karena penghalang pertolongan Allah adalah dosa dan maksiat. Mau lagi ditambah amalannya? Selain baca Quran itu berjuta kebaikan. Saya dengar keterangan malaikat itu kan tidak membaca Quran, tapi suka kepada orang yang membaca Quran. Makanya dia mendengarkan terus orang yang baca Quran. Kalau mendengar suara HP begitu, semuanya tenang, ya tidur. Oh gitu, biasa saja. Pertama saudara nggak tahu HP siapa yang bunyi, dan yang kedua juga susah matiinnya ya kan. Tapi kenapa dia bunyi? Itulah 1001 alasan berbaik sangka. Yang nelpon nggak tahu ini lagi pengajian, tapi kan harusnya dimatikan. Siapa tahu sudah dimatikan, tapi kebal, ya. Itu gimana? Yang jangankan kita, ya dengerin ya. Kalau lagi sholat handphone bunyi ini sedikit ini ya masukan. Karena ada yang ketika Allah siapa tuh HP kurang ajar. Kenapa dia begitu nih ngeganggu sholat saya Allah terus mikirin HP. Dia nggak tahu HP-nya di mana, ya nggak yang bunyi HP siapa, ngedumel. Justru ujian buat kita yang lagi sholat, apakah bisa khusyuk atau tidak. Nah orang yang punya HP aja udah menderita tuh, nggak usah dimarahin Allah. Ada itu ibu-ibu udah sepuh, telepon nggak ngerti, kudu kumaha. Bukan tidak ingin mematikan, nggak tahu matiinnya. Dan ingat ya, pasti berakhir. Jadi tidak pernah ada HP yang bunyi seumur hidup. Iya asli, pengalaman saya dengar. Nah, termasuk anak nangis, nggak usah dimarahin, pasti berhenti. Nggak ada cerita anak nangis seumur hidup, ya kan? Nah jadi kalau ada gitu relax, terbukti berhenti kan? Lanjut, baca Quran. Satu huruf Quran itu 10 kebaikan, 1 kali 10. Bismillahirrahmanirrahim itu 190 kebaikan. Aneh kita baca WA tuh anteng sekali, berjam-jam. Bahkan waktu tahajud, waktu mustajab diganti dengan baca WA. Dia memang membroadcast supaya teman-temannya bangun tahajud. Dia sendiri enggak. Dia sibuk itu buka grup temennya dan membalas karena udah keburu R yang nggak dibaca. Kalau dulu kan read, sekarang contreng biru 2. Ayolah hadirin, kalau nanti baca Quran tuh 1 halaman itu 3 menit. Kalau nanti ngobrol dengan teman, 3 menit 1 halaman. Dandan, malambar, ya. Kenal dandan lebih lama. Hitungannya adalah setiap kehilangan waktu dengan halaman Quran. Apalagi amalannya sholawat. Karena 1 kali sholawat ini dibalas 10 kali oleh Allah bersolawat ke kita. Artinya turun rahmat Allah 10 kali lipat. Jangan sembarangan hadirin. Para ahli sholawat itu banyak sekali pertolongan Allah yang tidak diduga-duga. Kita agak jarang ini, karena kita nggak ingat ke Rasul. Apalagi, nah ini, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah selalu nolong orang yang senang nolong. Di sini sebetulnya rahasianya ada. Jadi kalau pengen ditolong oleh Allah tidak cukup hanya memperbaiki ibadah madoh. Tapi kita harus makin proaktif dan
produktif berbuat kebaikan. Kenapa proaktif? Iya, jangan nunggu orang minta tolong. Jangan nunggu orang minta dibantu. Kalau perlu, kita memang menyiapkan diri untuk cari orang yang perlu dibantu. Ini ada teman yang selalu nanya, ada ladang amal apa lagi? Ada ladang wakaf apa lagi? Adakah di pesantren perlu air tidak? Jadi nanya, bukan kita membawa proposal. Coba saya perhatikan dulu ya. Tidak semua orang yang perlu itu berani minta. Benar? Ini dia hadirin. Jangan kalah oleh orang Jepang, orang-orang lain yang sudah proaktif. Lihat pelanga, pelongo. Cari alamat ya. Iya, boleh saya tahu mau pergi kemana? Oh ini saya tunjukkan ke sana. Atau saya antar saja. Siapa tahu itu yang bisa melepaskan kita dari kesulitan. Kita lagi duduk di halaman rumah, ada orang ngedorong motor. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Mau kemana nih dorong-dorong? Habis bensin. Tunggu Pak. Keluarin bensin kita dari motor 0,5 liter. Silakan. Allah lihat tidak yang kita lakukan? Aduh, kata yang dorong itu, ya Allah, saya tidak tahu di mana bom ada, ya Allah. Saya lihat dia juga bukan orang kaya, motornya lebih jelek dari saya, tapi hatinya lebih baik. Ganti aja ya Allah dengan motor yang bagus. Sekalian ya Rob, mobil itu sekalian. 0,5 liter. Kalau Allah takdirkan dia punya, tinggal digerakkan aja, siapapun bisa dapat rezeki itu. Benar? Rahasianya itu adalah proaktif dan produktif. Produktif itu artinya terus kita tingkatkan kemampuan kita untuk berbuat baik. Kenapa? Karena yang paling untung dari kebaikan itu adalah kita. Coba kalau kita sedekah, yang untung yang mana? Yang disedekahi atau yang bersedekah? Yang ber atau di? Dua-duanya untung. Yang satu untung dapat, yang satu untung memberi. Yang paling beruntung yang mana? Yang bersedekah atau yang disedekahi? Jawab. Yang bersedekah, yang ditolak bala yang mana? Bersedekah, yang diampuni dosa yang mana? Yang bersedekah, yang dilipat gandakan rezekinya yang mana? Yang bersedekah, yang ditolong Allah yang mana? Yang bersedekah. Jadi kita mah nggak perlu nunggu orang lain terima kasih lah, kita udah untung. Mau terima kasih atau tidak, mau menghargai atau tidak, itu mah udah bukan wilayah kita. Wilayah kita tuh kita diberi kemampuan oleh Allah nolong orang, itu udah rezeki sekali hadirin. Sekarang dikasih uang, nggak dikasih jalan menyedekahkan, itu hanya memperberat hisab. Saudara dikasih tabungan lah 100 miliar, jangan kagok ya. Kalau ngarang tuh jangan kagok hadirin, 100 miliar. Tapi oleh Allah ditakdirkan kopet, kedekut, buntut kasir, cap jahe. Mau ngapain jemaah? Udah mah stres oleh petugas pajak, belum lagi KPK, capek. Nggak perlu banyak tabungan. Yang perlu tuh apa? Banyak uang. Nggak perlu Pak. Yang perlu tuh cukup. Perlu untuk makan, cukup. Perlu untuk ngasih makan, cukup. Perlu buat anak sekolah, perlu buat nyekolahin orang, perlu buat beli rumah, beli apartemen, beli mobil baru. Cukup. Dengerin ya, orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Bisa disiksa oleh Allah hatinya miskin. Tapi orang yang cukup pasti cukup. Dasar pengen kaya lagi. Orang yang cukup itu pasti cukup, bukan kaya. Nah hadirin sekalian, jadi kita
ditolong oleh Allah, dikasih rezekinya, dikasih jalan menafkahkan rezeki, dan ada satu lagi karunianya, dikasih ikhlas. Top itu. Kita tuh tidak nyumbang anak yatim, itu rezeki anak yatim dititipkan di kita. Kalau kita ngaku-ngaku sudah nyumbang anak yatim, berarti oleh Allah nggak jadi dikasih pahalanya. Lah Allah yang ngasih ke anak yatim, kita cuman kepilih jadi jalan, diuji. Tapi kalau kita tidak ngaku-ngaku dan merasa ini memang hak anak yatim dan kita jadi jalan, barulah oleh Allah dicatatkan itu amal kita. Gitu. Memang aslinya begitu hadirin. Ini kayak Darut Tauhid bangun masjid ini udah tertulis di Lauh Mahfud nih, Darut Tauhid masjid ini sebelum kita ada, udah tercatat, nggak ada yang baru. Lah daun jatuh saja ada catatannya di Lauh Mahfud, masa masjid segede gini nggak ada catatannya kan? Halo? Tolong jangan terlalu banyak bicara ya. Saya tidak baca hadirin. Terima kasih Dev. Lagi semangatnya, tidak boleh mengeluh ya. Sampai di mana tadi saya ngomong? Apa? Proaktif dan produktif. Ingat baik-baik ini ya. Jadi kita terus belajar, kita terus kembangkan keterampilan kita, wawasan kita, kemampuan kita, finansial kita untuk manfaat. Itulah rezeki kita. Nanti akan ada sendiri jalan keluarnya. Tidak harus terlacak oleh otak kita. Otak ini juga Allah yang menggenggam hadirin. Kalau nggak dibuat nggak kepikir oleh kita. Tapi kalau Allah mau kling ngasih ide, hikmah kling saja ada, ya kan? Nah, otak ini ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Jadi nggak adalah sok pinter. Nah, masalah terbesarnya kalau kita berbuat baik itu adalah suka kurang ikhlas. Nah, kurang ikhlas itu kenapa? Karena merasa saya yang berbuat. Harusnya Allah yang berbuat. Kita diuji jadi jalan. Jadi jalan aja udah luar biasa cukupnya. Makanya lakukan, lupakan. Perlukah kita mengingat-ingat jasa kebaikan kita? Jawab. Perlu tidak? Jawab hadirin yang benar. Kalau ngingat-ingat jasa baik, hati jadi bahagia atau jadi gelisah? Nah itu berarti salah. Setiap kali gelisah, alarm dari Allah, ada yang salah pada diri kita. Perlukah kita menunggu orang lain perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita? Jawab. Kalau nyebut-nyebut hati jadi bahagia atau jadi gelisah? Jawab. Mau tahu hasilnya kalau kita nyebut kebaikan, mau tahu? Nih ya, coba ibu-ibu kalau suami ngomong gini apa yang ibu rasakan? Istriku, saya nih suamimu. Dia udah tahu kan nikahnya bareng. Saya yang membanting-banting tulang. Ini rumah saya yang beli. Kalian makan tiap hari tetesan keringat saya. Itu bedak, lipstik, dempul dan saya yang beli. Kalian pergi kemana-mana kendaraan siapa yang beliin? Bensin itu dari siapa? Saya tahu. Bagaimana Bu? Kalau suami ngomong saya begitu, apa jadi bahagia atau jadi enak Bu? Jawab. Tuh. Apa makin sayang atau jadi sebel? Jelas Pak? Jelas tidak lelaki? Jelas? Nah kami juga sama ya Bu ya. Makanya udahlah, ada Allah yang berbuat, betul? Gimana kalau kebaikan kita tidak diterima kasihi? Jawab. Jawab. Enggak apa-apa. Kalau orang tidak berterima kasih gimana? Tidak apa-apa. Berhenti atau teruskan berbuat baiknya? Mumpung teori nih, Kalau praktek kan ada beda judulnya ya. Kenapa lihatnya gitu Pak? Kayak yang menjiwai pisan.
Gimana kalau kebaikan kita tidak dihargai? Gak apa-apa? Yakin? Berhenti atau teruskan berbuat baiknya? Itu Allah yang nguji kita, Pak. Ada saatnya orang tidak dibuat berterima kasih untuk meningkatkan kualitas keikhlasan kita. Ada kalanya orang dibuat tidak menghargai kebaikan. Gak apa-apa. Itu Allah yang ngatur, Pak, supaya kualitas ikhlas kita teruji. Jadi kalau suatu saat kita bertemu dengan kondisi tidak diakui, tidak dihargai, nggak apa-apa, jalanin saja. Itu adalah karunia Allah untuk meningkatkan kualitas keikhlasan kita. Kalau kita kecewa, sakit hati, itu kita tidak lulus. Nah, itulah yang kita lakukan kalau kita dalam kehidupan ini selalu mengharapkan pertolongan Allah. Proaktif dan produktif menolong orang lain. Dan bukan hanya manusia, termasuk binatang-binatang, pepohonan. Karena semua makhluk itu adalah ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah setiap saat. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Tak terasa 1 jam ya. Tidak usah bertanya, ya, tidak boleh mempersulit orang lain. Kalau bertanya nanti sama Ustadz Abdul Somad saja. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, inilah ceramah saya yang terakhir. Ya, saya mohon maaf karena hari ini adalah hari terakhir saya ceramah di sini di tahun 2019 ini ya. Mana mangap. Iya kan, masa terus-terusan 2019 ya nggak? Insya Allah kita bertemu tahun depan ya. Alhamdulillah, saya jadi nakal begini hadirin. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa, tapi sebelumnya silakan bersedekah terlebih dahulu. Ujian apakah teori tadi berbekas atau tidak ya? Kami ada catatannya tiap pertemuan berapa jumlah dan angka berapa yang dominan. Baik rekan-rekan sekalian, sambil bersedekah mau dikasih amalannya tidak? Jangan pernah keluar dari rumah kecuali dengan doa ini ya. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Tahu artinya apa? Dikatakan kepada orang itu 3 hal. Hudita wa kufita wa wukita. Jadi kalau orang keluar dari rumah baca doa itu langsung dapat 3. Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Setan lemah langsung, tidak berdaya. Tapi jarang orang yang keluar rumah doa baca itu. Karena setan pasti membuat lupa doa itu. Dan kalaupun doa kadang-kadang kurang paham artinya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Artinya bismillahi dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu, saya bertawakal kepada Allah. Allahi la haula, tiada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan Allah, dengan izin Allah. Kalau yakin seperti itu, Allah akan menunjuki pikiran, sikap, langkah, keputusan kita. Allah akan mencukupi keperluan informasi, keperluan finansial, keperluan hati, Allah cukupi. Dan Allah akan lindungi. Karena semua yang membahayakan kita, apapun bentuknya adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, dalam genggaman Allah, dan tidak bisa mencelakakan kita tanpa izin Allah. Makanya jangan pernah keluar dari rumah kecuali dengan doa tersebut. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, berkahi majlis ini.
Wahai yang maha menatap, ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Hapuskan seluruh aib kami. Ya Allah, hapuskan sekelam apapun masa lalu kami. Sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni semua kemusyrikan kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ampuni semua kemunafikan kami ya Allah. Ampuni semua kefasikan kami. Ya Allah, ampuni kezaliman kami kepada ibu bapak kami. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua perilaku buruk kami kepada guru-guru kami ya Allah. Ampuni guru-guru kami, para ulama yang menuntun kami mengenal-Mu, mengenal jalan-Mu. Muliakan dan sayangi guru-guru kami ya Allah. Sehatkan lahir batinnya, berkahi keluarga dan keturunannya. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah menyakiti kami ya Allah. Lapangkan hati kami menjadi pemaaf. Ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami zalimi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berikan kelapangan yang sedang dihimpit masalah dan kesulitan. Berikan jalan keluar yang penuh berkah ya Allah. Bukakan pintu rezeki hanya yang halal, yang barokah. Lepaskan dari lilitan hutang fi hutang, dari kefakiran. Berikan pendamping terbaik ya Allah yang merindukan jodoh dari-Mu. Rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, solehah. Lindungi dari fitnah, bala wal musibah. Ya Allah, berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit ya Syafi'. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat, amal yang Engkau terima, doa yang Engkau ijabah. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat suka ajaib Pak. Di sini yang datang ngepas segini. Di Al-Latif yang datang pas segitu. Di Istiqlal pas juga. Coba yang di Al-Latif datang ke sini jebol ini Pak ya. Silakan sempurnakan.